Aku nggak tahu kan kok itu enak. Aku cuma beli satu bungkus kecil. Nyesel tuh. Belum pernah. Di keluarga mungkin maaf saudara, tetangga, teman yang diangkat itu kan. Belum pernah kayak kita masih kayak apa sih sebenarnya tadi yang diterangin Dr. Adrian Amri gitu ya. Tapi karena aku di sini itu dari perspektifnya ortopedi, di ortopedi itu ada dua jenis Bukan di VT tumor di mana dua jenis ini sebenarnya sama kayak tumor yang tadi diterangin sama Beliau bahwa tumor dia ada tumor Cina, ada tumor GAN, ada tumor Vaskulitis itu yang merah-merah itu kan ada batasnya. Tok ortopedi punya topik sendiri. Kira-kira kenapa? Karena ada perbedaan. Tumor-tumor yang sering kita kenal, berantem apa misalnya sama dokter. Seorang wanita 45 tahun menderita CA payudara. Ya. Sementara ada perempuan 16 tahun kena osteosarkoma. Siapa yang miliknya ortopedi, siapa yang miliknya bedah onkologi? Mesti teman-teman udah bisa jawab ya. Yang osteosarkoma adalah miliknya ortopedi, sementara yang CA-MAME miliknya bedah onkologi. Lantas apa yang membedakan antara si pasien dengan CA-MAME dengan si pasien dengan kok nggak disebut CA tulang? Penamaannya kenapa berubah menjadi osteo, belakangnya apa? Sarkoma. Nah itu yang harus teman-teman pahami. Harapannya berhenti kali pagi ini bentar aja kita ketemu tapi sudah bisa memahami ternyata ada perbedaan. Apa? Satunya berupa karsinoma, satunya berupa sarkoma. Ini PR, teman-teman cari ya. Apa perbedaan antara si karsinoma sama sarkoma dalam hal memahami sama-sama. Tadi aku bilang tumor itu ada tumor Cina, ada tumor ganas. Karena domain utama perbedaannya ada di poin ini deh. Poin di mana karsinoma itu miliknya bedah onkologi ya, atau bedah obstetrik ginekologi yang onkologi gitu ya. Tetapi pada kasus ortopedi penamaannya menjadi sarkoma. Oke. Ini aku mau ajak diskusi teman-teman. Ini juga. Kira-kira nih, tadi kan belum ada ketemu pasien tumor ya. Kira-kira nih, kalau kita sekarang udah pada jadi dokter, terus ketemu dengan pasien ini kira-kira tumor satu, tumor tulang atau tumor soft tissue? Judul kuliah kita apa tadi? Tulang. Soft tissue. Bone and soft tissue tumor. Ingat, aku lagi bahas tentang tumor-tumor yang ada di ortopedi, gitu ya, yang sarkoma tadi. Oke? Pertanyaannya, ini yang pertama harus muncul di kita adalah ini kira-kira tumor apa? Tulang atau tumor soft tissue. Yang tumor angkat tangan dong. Yang tumor angkat tangan ya. Ya, maaf. Yang soft tissue angkat tangan dong. Tulang. Yang merasa ini mas soft tissue dok. Ya, ini laki-laki umur hari ini aku operasi. Ini pasiennya nanti sekitar jam 1 kita operasi. Tulangnya membesar ya. Oke, nggak apa-apa. Mesti dari kalian juga sebenarnya udah ada jawaban sih ya, tapi mungkin malu untuk bilang ini soft tissue atau ini tulang. Tapi pertanyaan kedua yang muncul adalah ini Cina apa ganas? Kalau itu yang ditanya, jawabannya apa deh? Aku juga belum pernah makan. Aku suka coba kayak gini. Yang kanan tuh kebalik ya? Apa ini kan? Kok kakinya aneh? Ganas. Belum tentu deh. Orang gila. Ya belum tentu juga deh. Nah, mari kita jadi sama-sama menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tadi ini dari soft tissue. Soft tissue apa sih? Soft tissue itu semua bagian dari anatomi tubuh kita yang bukan berupa tulang. Itu aja. Tapi kalaupun ya udah tulang doang gitu. Artinya teman-teman dalam konteks mana yang lebih luas, luasan soft tissue atau luasan tulang? Soft tissue. Karena kita mulai dari skin, mulai dari muscle, mulai dari vessel, nerve, belum kalau di sendi nanti ada kapsul, ada ligamen, semua
semua itu adalah soft tissue. Sinovial misalnya, gitu ya. Oke, ini masih jadi pertanyaan. Tetapi bagaimana cara berpikir kita ketika kita ketemu dengan pasien seperti ini? Maka kita selalu mengedepankan tadi yang sudah dikuliahkan Dr. Amri. Di onkologi ortopedi itu lain dengan yang lain. Teman-teman tahu nggak ortopedi itu mempelajari kasus apa paling banyak? Patah tulang. Enak nggak mendiagnosis patah tulang? Enak. Pasien datang ke UGD, apalagi yang patah tulangnya sederhana deh, hanya main basket, jatuh gitu ya, ankle-nya kesleo, terus di ronsen fraktur ankle, fraktur fibula misalnya. Kamu lihat ya, gampang kan? Tapi pada kasus onkologi ortopedi itu susah, karena dua pertanyaan itu nggak terjawab di awal. Padahal kalau pasien trauma, pasiennya ortopedi itu begitu datang disuruh ronsen, balik-balik aku paling seneng tuh kalau pasien di poli gitu ya, tadi pagi dok di sekolah jatuh anaknya gitu, terus mamanya bawa ke poli malam gitu, terus aku minta ronsen, ketemu diagnosisnya. Makanya apa ortopedi? Karena kalau anak susah deh, demam 7 hari gitu, diagnosisnya apa? Tipoid lah, BHF lah, observasi febris akhirnya kan. Nah, balik lagi ke topik ini. Jadi ketika kita ketemu dengan pasien onkologi ortopedi, maka syaratnya harus 3 ini kita gunakan. Syarat yang pertama, kita harus pandai melakukan anamnesis dan clinical physical examination. Karena dari anamnesis dan physical examination itu kita mesti akan dapat clue yang pertama. Apakah menjawab tadi apa bedanya antara yang ganas sama yang jinak? Satu, masuk sidik benjolannya sudah ada sejak 5 tahun yang lalu dibanding dengan benjolannya ada baru 5 bulan, ukurannya sama-sama besar, mana yang ganas? Yang 5 bulan, 5 tahun mah benjolannya udah didiemi lama-lama, besarnya juga segitu-gitu doang. Oh ini mungkin jinak, masih kata-katanya masih mungkin, jangan bilang pasti jinak. Oke. Yang kedua, laboratorium. Kadang ada beberapa strategi kita dalam hal mendapatkan diagnosis pasien dengan bone and soft tissue tumor itu. Kita gunakan strategi menggunakan pemeriksaan laboratorium. Contoh, tahu multiple myeloma? Tahu ya, multiple myeloma itu suatu keadaan di mana rata-rata terjadi pada usia 40 tahun ke atas, terjadi kanker pada sumsumnya, kemudian labnya akan muncul patognomonik yang kita kenal dengan PEP singkatannya. Kreatinin, ureumnya di ginjal akan terjadi peningkatan kadar ginjal. Albuminnya turun, HB-nya turun. Jadi ketika kita dapat pasien, kita masih menggunakan strategi lab kadang-kadang untuk menambah kekuatan diagnosis kita. Berikutnya, tadi udah ya, pemeriksaan fisik, anamnesis udah, pemeriksaan fisik udah, lab udah, terus ronsen atau radiologi aja, jangan juga ronsen. Tapi di kasus tadi yang aku contohkan gambarnya, sebenarnya untuk membedakan dia soft tissue tumor atau bone tumor, kita dengan gampang periksanya ronsen. Ronsen itu murah atau mahal? Murah. Ronsen itu cepat atau lama? Cepat. Dibanding MRI misalnya, dibanding tadi modalitas-modalitas yang disampaikan Dr. Amri. Jadi tadi pasien yang aku kenalkan tadi, kalau benjolan itu, ceritanya pasien adalah benjolan itu memang lama, tetapi semakin kesini semakin progresif. Benjolannya nggak muncul 5 bulan di pasien itu tadi. Beda ya, yang satu benjolannya 5 tahun, ukurannya segitu-gitu doang. Yang satunya benjolannya cuma 5 bulan, tapi besar cepat progresif. Dan yang satunya adalah pasien ini dulunya kecil, dibiarin aja, sekarang progresif, tambah besarnya, multiplikasinya cepat banget. Nah, dari clue anamnesis, kemudian tadi dari pemeriksaan fisiknya, kalian lihat nggak? Ini kalau kita zoom, kita akan mendapatkan yang namanya fenitasi deh. Ini bagian yang kamu lihat nggak? Ini, yang di sini. Kalau nanti ini file buat kalian, kamu lihat tuh, itu ada fenitasinya itu. Nah, fenitasi dalam kasus tumor, baik itu soft tissue maupun bone tumor, itu adalah salah satu tanda bahwa dia ganas. Gitu
gitu ya. Jadi kalau ada tanda penetrasi, kemudian dia terfiksir gitu ya, nggak mobile, itu juga tanda ganas. Ada beberapa tanda ganas. Nanti itu juga masuk dalam PR kalian ya. Bedanya jinak sama ganas dalam hal anamnesisnya apa, dan fisiknya apa, itu ada di slide ini, ada di bagian kuliah ini, nanti tinggal dibaca. Tapi aku menanamkan dasar-dasarnya, poin-poinnya aja. Oke. Berikutnya, ketika kita sudah punya modalitas klinis, radiologis, kira-kira diagnosisnya sudah tegak belum? Tadi masih mungkin, nggak berani kita bilang ke pasiennya, waduh Pak, kalau ini mah Bapak harus segera diamputasi nih, karena ini ganas. Bisa berani bilang gitu? Nggak berani deh. Kenapa? Karena kalau itu kita amputasi nih, kaki pasiennya ini, oke tadi ya, aku bolak-balik ke slide-nya ini nggak apa-apa ya. Kita amputasi nih, dan amputasinya kan tinggi nih. Amputasinya harus dilakukan namanya hip disc articulation. Udah kita lakukan hip disc articulation, kita kirim ke patologi anatomi, hasilnya ternyata tumornya jinak, bisa ditutup deh kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu ingat, rumus dari onkologi ortopedi adalah kita selalu identik dengan triple diagnosis. Walaupun kita nggak kaku, kalau kayak lipom misalnya, jadi benjolannya khas, mobile, ya ditekan nggak nyeri, nggak ada penetrasi, bapaknya juga sebenarnya kalau nggak disuruh sama anaknya periksa dia juga nggak mau gitu, dia petani gitu. Kalau bahasa Jawa itu bengke wae gitu ya, orang petani ngapain sih gitu, tapi anaknya udah pada jadi dokter terus, wah ini dibawa ke dokter ini gitu ya. Nah, ya itu triple diagnosisnya tetap, tetapi ada clinical judgment, ada pengalaman, ada kalian sekolah lama-lama untuk membedakan ini mah kalau secara anamnesis dan fisik, nanti radiologinya pakai USG misalnya, ini mah jinak, boleh. Tetapi ketika kita ruang lingkupnya diperlebar lagi, rumus kaidah ini harus selalu diingat. Jangan gampang bilang pasien itu, misal gini deh, kalian tahu osteoartritis? Lututnya bermasalah, ibu-ibu gemuk 60 tahun kalau sholat udah di kursi gitu, itu kalau kita periksa ronsennya ketemu osteoartritis. Pertanyaannya, kalau kemudian di situ ada suatu, di ronsennya itu ada suatu tumor, bisa nggak kita bilang itu tumor jinak? Atau bisa nggak kita dengan gampang bilang, bu ini mah nggak apa-apa, ini mah karena ibu lebih ke osteoartritisnya? Nggak bisa deh, harus tetap melakukan pemeriksaan misal pada pasien tersebut, kemudian kita lakukan MRI, karena tentu gambaran X-ray polos sama MRI untuk kasus tumor lebih jelas yang MRI. Kita akan mendapatkan sequence yang lebih detail. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mau makan di mana? Ada dong, biasa tuh tak tunjuk ya. Yang lahir bulan ini. Takut ya, karakter nanti ya. Yang namanya pakai Muhammad. Nah, ada kan? Oke ya. Ini tanya deh, pasti tanya ya. Tanya apa aja deh? Selesainya kapan ya dok pertanyaannya? Tanya apa deh? Tinggal 7 menit loh. Emang iya. Baru jam 11.05. Oh sekarang jadi Kalau kasus Paris yang terjadi lama ya jadi kasus yang paling sering terjadi. Oke, aku suka pertanyaan kayak gitu ya, ya. Gak pakai mikir lama tapi makjub gitu ya. Kira-kira apa menurut kamu? Osteosarkoma. Iya. Kurang tahu juga. Jadi gini deh, yang menariknya, benar nih pertanyaannya, yang paling banyak apa? Jumlah kami, ya, kasus onkologi ortopedi tadi osteosarkoma, osteokondroma, semua tumor-tumor di tulang yang berkaitan dengan ortopedi itu hanya 1% dari keseluruhan tumor. Artinya sedikit. Tapi yang cuma 1% itu deh, polipu kalau kamu suatu saat udah koas, pas berkesempatan belajar di ortopedi, polipu sekarang tiap minggu cuma sekali hari Jumat, itu pastinya 100-an deh. Udah nggak ada yang untuk kamu. Ini aku kasih untuk kamu. Kenapa deh? Kan
kok sekarang kok dokter Ata kok sampai 100 pasiennya? Mungkin karena dia tertimbun itu gejalanya dibiarin lama-lama, baru pas sudah parah baru dibawa, jadi banyak. Ya itu ininya, problemnya nanti ketika dibawa lama terus jadinya diamputasi gitu. Tapi gini deh, kenapa banyak? Karena satu jumlah rumah sakit center onkologi ortopedi itu terbatas. Jadi kita di Jogja ini sudah mengampu berapa wilayah karena tinggi dan jatah. Dikalian kita nyari di rumah sakit pusat di Semarang itu belum ada onkologi ortopedinya, baru ada per Februari ini. Aku mau beli ini, lucu nggak? Nah sehingga banyak banget rujukannya itu kalau nggak ke Jogja ke Solo. Itu yang pertama. Yang kedua deh, Lucu nggak sih? akhir-akhir ini kita Tapi jumpai yang jangan bahwa warna kasusnya yang memang warna meningkat. aku. Meningkat itu artinya sama-sama meningkat. Itu kayak Yang ini kena kan, cancer banyak mirip kan gitu sekarang. kan. Iya. Baru Bagus. muda-muda pada kena. Kamu tuh pakai apa Jadi menurut kita aku? berdoa ya, pokoknya berdoa deh tiap hari berdoa untuk dihindarkan dari semua macam penyakit, terutama penyakit kanker, baik kanker beneran maupun kanker yang kantong ini. Oke. Baik, intinya gitu deh, intinya semuanya banyak gitu ya, walaupun cuma 1% tapi ternyata banyak. Oke, aku lanjutin ya. Nanti nggak Oh, ngerti. BB by Aziz itu kudus. Oke, ini tadi yang aku bilang ini bisa dibaca ya nanti ya. Tinggal Tapi dia nggak Jakarta kayak memang, apa, setahu aku. kemudian apa aja laboratorium yang penting. Kadang ini keluar dari ujian ini soalnya apa sih apa tanda khas di laboratorium untuk suatu keganasan gitu. Oke. Karena gini, yang menarik gini. Kalau kita dapat nih suatu kondisi pasien yang kita masih ragu, ini ganas apa jinak? Ini osteosarkoma atau osteokondroma? Tahu ya tadi ada istilah itu ya, osteosarkoma itu ganas, osteokondroma itu jinak. Pada saat kita bingung, ya pemeriksaan lab ini bisa membantu. Karena pada osteosarkoma ada dua pemeriksaan penting yang itu mesti akan meningkat, yaitu laktat dehidrogenase (LDH) sama alkali fosfatase. Kalau diperiksa itu Iya kan, ini normal, pengen banget. barangkali masih mungkin sesuatu kondisi tumor yang jinak. Oke, tadi ini aku nggak jelasin lagi untuk imagingnya karena dokter Amri udah banyak memberi kuliah. Kemudian ini juga sekedar dihafal aja ya. Kalau yang ini harus dihafal soalnya ya. Klasifikasi dari segi originnya, asalnya. Ada yang originnya dari osteogenic tumor, ada chondrogenic tumor, ada yang germ cell rich tumor. Itu nama-nama yang nanti dilihat aja tumor-tumor yang sering keluar. Misalnya gini, kalian kan lebih sering dengar Ewing sarcoma, osteosarkoma, chondrosarkoma daripada misalnya Itu baru soalnya. kordoma. Ya nggak? Padahal kordoma itu juga masuk rumah malignan tumor. Ini sama yang Tapi tadi, kayaknya lebih sering cuman beda warna. dengan istilah osteosarkoma daripada kordoma. Diambil aja yang istilah-istilah seringnya aja deh Kemarin aku ya. naksir baju rayanya yang Oke. Berikutnya ini tadi yang masalah biopsi. Karena kita tahu gini, Tapi warna yang ini. Iya, pasien cuma yang yang tadi aku tampilkan klinisnya itu hari ini tuh belum operasi yang besarnya nih. Hari ini tuh baru dalam rangka diagnostiknya. Karena mau tak amputasi. Kenapa diamputasi? Karena pasien ini secara MRI sudah Tapi bagus ini ekstra tadi. atau sudah Agak menginvasi beda, bagian dikit. struktur pentingnya. Ini kayak bunga-bunga Apa itu gini. vaskular sama Bunga nerve. kecil di Bunga Jadi tengah. sudah Ini tidak kayak mungkin untuk gede-gede tapi diservis habis lagi. sih. Ya. bunga Jadi mawar tadi sih. pasien ini kita lakukan biopsi dulu hari ini untuk bisa memberikan Yang juga info konsen enggak sih. ke pasien bahwa ini Itu adalah lucu benar-benar semua, suatu jujur. tumor yang Warnanya berat. jelek. Ya. Kayak kurang gimana gitu. Caranya gimana dok? Caranya ada dua deh, yaitu close biopsi dan open biopsi. Close biopsi dibagi dua menggunakan FNAB, fine tipis kan, needle aspiration biopsi, Ini lucu ACH kalau bahasa hijaunya. Chinanya. Jujur iya. Kemudian suka yang banget kedua menggunakan warna store itu biopsi. Alatnya khusus, ukurannya lebih besar, yang didapatkan juga beda. Kalau Beda, ACH, apa ini sih? catatnya. ACH yang didapatkan itu cuma psikologi Beda, sel beda saja. motif Ini bunga-bunganya. Tapi kalau kita gunakan jarum yang lebih besar, alatnya juga khusus. Beli. Namanya Lucu banget core warnanya. biopsi, yang didapatkan adalah
beli aja. histologinya, Aku beli histopatologinya, yang itu kan jaringannya yang kemarin itu tuh akan yang utuh aku dia bilang didapatkan. yang aku Tapi ngetulis sama-sama sama metodenya adalah Bible itu. close. Aku beli yang ini. Oke. Terus Nah, kancingnya untuk yang tuh open, gampang lepas yang ini aku beli yang ini. sekali lagi Yang tempatnya ini biopsi warna dalam ungu. triple diagnosis. Kalau Dia sampai tuh di kayak open tebel, berarti tapi si kayak dokternya sudah yakin bahwa ini tumornya jinak. Sehingga dilakukan open itu ada dua, Kancing. ada excisional biopsi, ada Menurutku incisional beda aja bagusan biopsi. yang Kalau motif-motif. excisional biopsi ya udah Kayak dibuka, lucu-lucu itu gitu diangkat kan, semua, warna. udah selesai. Nggak perlu biopsi dulu, nggak perlu yang biopsi tertutup dulu, yang close dulu, tapi langsung dilakukan open biopsi. Oke, berikutnya, nah ini Habis itu stagingnya. pokoknya. Ada kalanya kita harus merujuk deh beberapa kasus yang kategorinya memang harus dilakukan tindakan di rumah sakit besar. Ini harus kita rujuk. Kenapa harus kita rujuk? Karena untuk menentukan diagnosis finalnya itu harus menggunakan modalitas yang advance. Misal pada kasus osteosarkoma kita gunakan klasifikasinya Enneking ini. Enneking itu suatu klasifikasi yang digunakan untuk bone sarkoma. Ya, terbagi dari stage stage 1, 2, dan 3. Ya, stage 1 itu dibagi lagi A dan B. Jadi sama-sama sarkoma, sama-sama osteosarkoma. Yang satu masih intrakompatmen. Intrakompatmen itu artinya gimana? Ya kalau dalam tulang dia masih benar-benar di dalam. Ya, masih awal stadiumnya. Itu intrakompatmen. Berikutnya A sama B itu didapatkan dari hasil biopsinya. Dari hasil biopsinya sama-sama osteosarkoma itu masih ada pendalamannya lagi, yaitu yang high grade sama yang low grade. Beli ya tadi. Jadi ganas, yang satunya high grade, yang satunya low grade. Ini di Enneking diajarin seperti itu. Dan itu ada yang waktu kita biopsi, kita kirim ke PA, PA-nya bilang ternyata ini hasilnya high grade osteosarkoma. Kok dia masih di dalam tulang? Berarti masih intrakompatmen. Walaupun rata-rata kalau high grade pada saat datang ke kita dia sudah extrakompatmen, berarti sudah 2B. Gitu ya. Paham ya? 1, 2, terus A, B gitu. Nah, apapun nanti grade awalnya dia mau 1, mau 2, mau A, mau B, tapi ketika kita CT scan di toraknya sudah ada metastasis, itu sudah disebut sebagai grade 3. Jadi 3 itu pokoknya regardless apapun dari hasil 1, 2, dan AB-nya, kalau sudah ada metastasis itu grade 3. Nah pertanyaannya, kepentingannya apa deh mendiagnosis menggunakan Enneking ini? Kepentingannya untuk pemberian regimen kemoterapi. Karena semua sarkoma saat ini kita masih mengharapkan adanya pemberian kemoterapi sebelum operasi. Nah, sebagai yang perlu diketahui untuk teman-teman, ada kemoterapi itu yang sifatnya neoadjuvan, ada yang adjuvan. Bedanya apa? Neoadjuvan adalah kemoterapi yang diberikan biasanya hanya 2 siklus untuk mempermudah kami dokter ortopedi melakukan tindakan operasi. Berikutnya setelah operasi lukanya kering, pasien akan kita kirim lagi untuk dilanjutkan menjadi regimennya bukan lagi neoadjuvan tapi sudah adjuvan kemoterapi. Jadi bedanya apa? Neoadjuvan itu sebelum operasi, adjuvan itu setelah operasi. Iya. Oke. Bukan anjay, ternyata ini baju mbaknya. Nah, ini selanjutnya adalah Bagus padahal ada itu ya. Yang bisa ketutup kalau pakai jilbab kan masuk. Kadang di masyarakat teman-teman akan dihadapkan pada kalimat seperti ini, dok itu tetangga saya kena kanker tulang, bahasa awamnya ya. Padahal kita terus dalam hati, oh ini mah bukan kanker tulang tapi ini sarkoma tulang, osteosarkoma. Katanya kok harus diamputasi ya. Sementara pasien selanjutnya ada yang cerita ke kita, dok itu tetangga saya, beda pasien, itu kanker tulang, sarkoma tulang, tapi katanya dokter masih bisa diangkat tumornya kemudian diganti.
Nah ini mau aku jelasin bentar. Istilah dalam tata laksana sarkoma itu ada dua deh. Ada yang namanya limb salvage surgery. Apa deh? Limb salvage surgery. Yang satunya adalah limb ablation atau amputasi. Dibagi dua doang gitu deh. Kebayangnya gimana? Kalau pasien itu datang udah terlambat, meskipun udah di kemo, kalau dia harus kita amputasi dengan syarat dia sudah besar, kemudian sudah menginfiltrasi ke pembuluh darah, maka ya jalan terbaiknya si pasien adalah memang harus diamputasi. Nah, tugas kalian adalah mendeteksi sejak awal supaya pasien ini datang tidak dalam kondisi terlambat. Karena kalau terlambat resikonya harus amputasi. Padahal osteosarkoma itu lebih banyak kasusnya di anak usia belasan tahun atau orang tua. Osteosarkoma itu miliknya anak-anak deh. Bayangkan anak sekolah sudah harus kehilangan kaki. Nah, istilah yang berikutnya adalah limb salvage surgery. Apa itu limb salvage surgery? Sekarang dengan adanya deteksi dini kanker, kemudian teman-teman nanti lulus sudah bisa banyak mengirim dugaan tumor-tumor tulang ini gitu ya. Ketika gini contohnya, ada anak jatuh main bola, datang ke kamu, pasiennya masih jalan. Terus kamu bilang, Bu, nggak apa-apa Bu, adik masih bisa jalan, paling hanya bengkak aja Bu. Ya Bu, aku kasih obat. Kalian kasih NSAID misalnya. Tapi udah nggak ada edukasi lagi. Pasien pulang karena merasa udah periksa ke dokter, udah. Kalau ditanya, udah kok kemarin udah dibawa ke dokter. Ini yang jadi masalah. Karena kamu tuh harus pesan ke keluarga pasien. Kalau dia 1 minggu diberi obat nggak membaik, maka harus wajib balik lagi ke kamu. Apa yang kamu lakukan? Tolong periksa ronsennya deh. Tolong pasien itu diedukasi, ibunya diedukasi. Bu, maaf karena 1 minggu udah aku kasih obat, kok jalan adik masih pincang, kok bengkaknya nggak hilang-hilang. Apa yang muncul dalam benak kita? Ya kalau ternyata itu satu diferensial diagnosisnya dari kasus ilustrasi ini, satu adalah kontusio saja deh. Kontusio itu yang memar aja. Kayak kita kalau kesandung terus leo, bisa aja memarnya 1 minggu nggak hilang, bisa aja 1 minggu nyerinya nggak hilang. Ya. 2, diagnosis bandingnya adalah fraktur. Bisa aja fisur, kan fraktur itu nama umum. Bisa aja spektrum terendahnya dari fraktur dia hanya fraktur yang berupa fisur, garis saja, nggak sampai komplit. Ya, DDI keduanya. DDI ketiga adalah infeksi septic arthritis. Jadi pasien ini ternyata sebelum dia jatuh main bola 1 minggu udah giginya lubang, udah demam terus. Dipicu sama jatuh benturan lututnya akhirnya terjadi septic arthritis. Dia kan 1 minggu nggak akan sembuh deh. Oke. Berikutnya yang keempat adalah jangan-jangan dia suatu tumor. Makanya aku ingatkan kalau ketemu pasien selalu diedukasi untuk seperti ini, Bu, atau kalau anaknya udah agak besar, Mas besok 1 minggu kalau dikasih obat ini udah istirahat juga di rumah, dikompres, gak hilang-hilang nyerinya, balik ya gitu. Terus kemudian di ronsen, karena dengan ronsen diferensial diagnosis tadi akan mudah kita exclude. Fraktur tentu gampang dengan ronsen. Septic arthritis ada gambaran nanti soft tissue-nya ada swelling di situ, ya. Dan kalau itu tumor juga langsung ke detect. Oke, nah limb salvage surgery adalah suatu tindakan di mana kami untuk ortopedi onkologi itu melakukan tindakan penyelamatan ekstremitas. Jadi tumornya kita angkat, tapi dia masih punya kaki dan masih fungsi. Kenapa? Karena kalau cuma diangkat deh, ngangkatnya udah susah. Tapi pasiennya setelah diangkat tumornya mau jalan juga susah kalau tidak dilakukan rekonstruksi. Nah ini ada 2 pilihan. Setelah kita angkat tumornya, limb salvage surgery itu tidak berhenti di situ, tapi harus dilanjutkan dengan rekonstruksinya. Rekonstruksinya bisa menggunakan namanya megaprostesis. Jadi ada pasien-pasien yang keren kamu lihat di YouTube dengan keyword megaprostesis, akan banyak pasien-pasien di luar negeri sana yang tumornya sarkoma tulang,
yang sudah dilakukan operasi, sudah dikemo dulu, sudah dioperasi, pasiennya sampai sekarang masih beraktivitas dengan normal, masih jalan, masih pada main basket misalnya, karena diganti dengan megaprostesis. Itu aja mungkin deh pengenalan tentang ini, materi ini. Waktunya masih ya, kalau mau ada pertanyaan aku beri kesempatan 2 pertanyaan ya. Oke, yuk. Tepuk tangan dulu dong biar ngadep. Yuk deh, tanya deh. Nggak ngerti gue. Masih dari mana ya, masih? Malah tutup barang. Suruh nanya malah tutup barang. Lihat lucu. Tapi dikit ya isinya. Oh banyak. Nggak ada ya, Dek? 52.000 loh, Pamit ya. murah nggak Oke, sih? besok ketemu di sebelah ya. Oke.